Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara takwa, kita juga mengingat sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib yang memaknai makna takwa itu. Bahkan mungkin di antara kita sudah menghafalnya, sudah terngiang-ngiang di telinga kita. Takwa itu al-khaufu minal jalil. Yang namanya takwa itu adalah takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melebihi rasa takut kita kepada selainnya, inilah orang-orang yang bertakwa. Tapi ketika takutnya kita kepada selain Allah itu jauh lebih tinggi dan lebih besar rasa takutnya dibandingkan rasa takut kita kepada Allah, jangan-jangan takwa itu lepas dari diri kita. Maka siapapun kita mestinya menempatkan rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dimaknai oleh Ali bin Abi Thalib dalam memaknai takwa, al-khaufu minal jalil. Wal amalu bitangzil, kata beliau. Kemudian beramal dengan apa yang telah diturunkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwahyukan di dalam Al-Qur'an, apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dijabarkan oleh para ulama salaful ummah, salafus salih. Kalau kita mau menengok kembali betapa banyak amalan-amalan dari apa yang telah Allah wahyukan di dalam Al-Quran, itu kita belum sepenuhnya bisa menjalaninya. Kalau kita mau menengok kembali betapa banyak amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan belum kita laksanakan secara maksimal. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, al-amalu bitangzil, cukuplah kita beramal dengan apa yang telah Allah turunkan dan apa yang telah dijabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita beramal. Ya. Kemudian wal qanaatu bil qalil, qanaah terhadap yang sedikit. Yang sedikit Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Dan tidak perlu kita terlalu geringsang. Apa itu geringsangnya? Kadang-kadang keluar juga bahasanya. Geringsang itu angah-angah. Angah-angah ya, turunan Jawa tenan nih. Angah itu ya angan-angannya melambung terlalu tinggi sehingga mewujudkan, menampakkan dirinya itu kurang qanaah terhadap yang sedikit. Gayuh langit, gayuh lintang. Pengennya itu yang tinggi, semuanya serba dicapainya, tapi bukan cita-cita. Karena beda antara angan-angan dengan cita-cita. Orang kalau hanya berangan-angan itu, saya pengen punya apa? Villa yang megah, tapi tidak dibarengi dengan kerja keras. Saya pengen punya istri 4, tapi guru ngomong tok. Itu juga akhirnya. Kalau cita-cita itu mesti diiringi dengan usaha, mengupayakan bagaimana. Kalau pingin punya rumah, kalau pingin punya villa yang mewah, yang megah, maka dibarengi dengan usahanya bagaimana, dengan cara yang dihalalkan tentunya. Qanaah terhadap yang sedikit diberikan oleh Allah, cukup kita berqanaah terhadapnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk hari kemudian. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang ini kebanyakan kita belum terfikir untuk menyiapkan apa sebenarnya bekal yang akan kita bawa, sehingga ketika ditanya, sudah siapkah kita untuk mati hari ini? Sudah siapkah kalau Allah jemput nyawa kita, kalau malaikat maut itu memanggil kita hari ini? Jawaban kita rata-rata belum, jangan dulu, nanti. Itu dulu yang rambutnya sudah putih, itu dulu yang giginya sudah habis, itu dulu yang sudah lupa hari. Senin dibilang Kamis, Kamis dibilang Senin.
Kalau saya nanti dululah, nanti dulu. Dan kebanyakan kita itu selalu berharap didoakan dengan umur yang panjang. Senang betul kita kalau didoakan dengan umur yang panjang. Mudah-mudahan umurnya panjang, rezekinya berlimpah, istrinya nambah. Itu yang kita mau doanya. Padahal kalau kita merujuk ya, Imam Ahmad itu beliau sampaikan, sungguh aku tidak melihat ayahku adalah orang yang paling, sungguh aku melihat bahwa ayahku adalah orang yang paling membenci ketika ada yang mendoakan mudah-mudahan umur bapak bertambah panjang. Coba, didoakan dengan umur yang panjang itu justru malah menolak. Kalau kita kan seneng ya Pak ya, rata-rata kita kan berharap mudah-mudahan umurnya panjang. Alhamdulillah, iya Mas, mudah-mudahan umurku ya dawa. Makanya ketika istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Abu Sufyan dan kemudian saudari dari Muawiyah itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, panjangkanlah usiaku, panjangkanlah umurku sebagai istrinya Rasulullah, sebagai putrinya Abu Sufyan, sebagai saudarinya Muawiyah. Doa ini didengar. Doa ini kalau kita kaji, kalau kita teliti, ini kan sejatinya seperti memberikan ancaman dengan menunjukkan, aku ini loh istrinya Rasulullah, aku ini loh putrinya Abu Sufyan, aku ini loh saudarinya Muawiyah. Ya Allah, panjangkanlah usiaku. Langsung ditegur sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai istriku, sesungguhnya engkau berdoa dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ajal itu sudah ditetapkan, rizki itu sudah digariskan. Sekiranya engkau berdoa agar engkau mendapatkan ampunan darinya dan agar engkau mendapatkan ganjaran dengan dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka, niscaya itu lebih baik dan lebih afdol, lebih utama. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata kita berharapnya umurnya itu masih panjang, dan kita belum siap kalau menghadapi kematian karena memang kita belum menyiapkan apa yang harus kita bawa ketika nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kita simpel, Pak. Gambaran kita misalnya ada salah seorang di antara kita yang punya rumah di Bandar Lampung. Kebetulan rumah itu sudah hampir roboh, rumah itu masih bata merah, sudahlah begitu gentengnya sudah mulai bocor. Kalau musim hujan begini harus sedia baskom dan ember untuk menampung airnya karena bocor itu rumahnya. Lantainya juga belum digranit, keramik juga belum. Qadarullahnya kemudian kita berjalan ke arah Pringsewu misalnya. Di tengah perjalanan kemudian kita melihat ada tanah yang kosong, lahan yang kosong. Kita tawar, nego, ternyata dikasih harga murah. Selang seminggu kemudian qadarullah kita mendapatkan rizki dari Allah, kita bisa bangun rumahnya. Kita pondasi, kita rancang desainnya dengan desain yang begitu indah, yang begitu baik, yang bagus. Kita bangun, kita mulai, kemudian desainnya juga desain yang begitu indah. Sudah desainnya bagus, pondasinya kokoh, tiang dan dinding-dindingnya juga oke, atapnya juga sudah bagus. Ini sudah jadi, lantainya sudah digranit, temboknya sudah diplester, ya, sudah halus. Kemudian plafonnya sudah pakai PVC. Setiap kamarnya itu ada kamar mandinya. Sudahlah begitu juga sudah ada penghuni barunya yang siap menemani. Kira-kira kita yang punya rumah di Bandar Lampung dengan kondisi yang sebaliknya tadi,
itu pingin segera pindah atau pingin masih menetap di tempat yang lama? Pingin pindah mesti. Ya untuk apa? Sudah dibuat, sudah bagus, sudah indah, ada yang siap menemani. Kita pingin segera untuk pindah secepatnya. Itu gambaran kehidupan kita, Pak. Kalau kita selama ini masih takut dengan kematian, karena memang kita yang tertanam dalam benak kita dan yang kita persiapkan belum ada. Kalau kita mati, ya Allah, sempitnya tempat yang akan saya singgahi, ya Allah, cuma 1 meter kali 2 meter. Sudah begitu paling teman-temannya juga cacing tanah. Tidak ada yang menemani. Itu dalam gambaran kita. Tapi kalau kita sudah menyiapkannya, di sana sudah ada yang menemani amal soleh kita, tilawah Quran kita, ya, ilmu yang selama ini kita tuntut, kita pelajari dan kemudian sudah kita amalkan, itu yang nanti akan menjadi teman. Sudah begitu juga dihamparkan hamparan surga seluas mata memandang. Tentu kita sangat berharap, ya Allah, kalau seandainya saya diwafatkan malam ini juga saya sudah siap, karena bangunan rumah saya yang di sana sudah jadi, saya sudah siap untuk menempatinya. Rata-rata kita belum siap. Ini untuk poin yang keempat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, al-istidadu liyaumir rahil.